konfirmasi, naikkan dikit kan? Kencangan dong suaranya. klarifikasi terkait dengan laporan Pak Hera kan, saya kaitan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor kan, seperti itu. Masih klarifikasi. Mbak Hera sendiri seperti apa Mbak hari ini? Lancar sih. Saya memberikan keterangan lah, Iya. apa yang ditanya tentang kejadian tersebut gitu. Berapa pertanyaan? Lebih kurang kalau aku nggak salah yang 20 pertanyaan. Berkaitan dengan apa, kronologi atau? Betul, berkaitan dengan kronologi kejadian yang kita laporkan gitu loh. Terjadinya kapan sih Bang sebenarnya Bang? Tanggal 28 ya. Ya, tanggal 28 jam 3. 3 pagi atau sore? Kejadian mungkin seperti apa kronologi mungkin seperti apa? Kamera Bang. Jangan ya Mbak. Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai 2. Terus Ibu Erin ke atas, dia masuk ke kamarnya Mas Tio dan melihat hordeng itu nggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Tio nggak ditutup. Disitulah dia marah. Terus ya dia manggil saya, Hera sini katanya, kenapa ini hordeng nggak dibuka? Kenapa kamar mandi dia ditutup? Kamu tahu kan kalau di rumah ini tuh nggak suka kalau ada kamar mandi dibuka. Nah kata saya, iya Bu, maaf Bu, nanti saya tutup Bu. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang, sapu lidi itu diambil sama dia, dipukul lah kepala saya pakai gelangnya. Berapa kali? Pertama 1 kali, terus dia maki-maki saya, kamu ini kerja salah-salah, kamu ini tolol, kamu ini bego, kata dia gitu. Kamu nggak bisa kerja ya, kata dia. Maaf Bu, tapi jangan main tangan dong Bu, kata saya gitu, jangan kerasan Bu, sakit, saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin, bilang ini, ya kamu soalnya kerjanya tolol. Terus dia ambil lagi tuh sapunya, sabetin itu dipukul lagi. Bagian apa Mbak yang dipukul? Kepala belakang. Hasil visumnya sudah ada Kak? Udah. Dan bagaimana? Tapi visumnya kan nggak bisa dipegang sama kami. Nah, visumnya belum diserahkan oleh rumah sakit ke penyidik. Kami juga tadi sudah konfirmasi kan, belum diserahkan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut lah kaitannya. Selain itu ada pendampingan psikologi juga nggak Kak? Dari Kuasa Hukum belum ada pendampingan psikologi juga? Mbak Hera, ini perlakuan pertama Kalau sering kali sih apa pertama kali biasanya sih cuma maki-maki doang. Tapi ada korban lain nggak? Setiap hari. Ada korban lain nggak? Enggak, cuma saya. Kalau kekerasan cuma saya. Mbak Hera itu selain dipukul Ada kepala, yang ditendang. ada apa lagi nggak? Ada yang Tentang mungkin bagaimana? Apalagi itu Kak? Saya jongkok di depan dia, terus ditendang kepala saya. itu kejadian pas apa? Ya hari itu malamnya dia. Oh jadi Harian pemukulan dengan sapu lidi itu pagi dan Siang, sore jam 3. Sore. kemudian dilanjutkan lagi dengan Ditendang. Dan itu dia pakai mukena sholat asar. Tendang saya. untuk saksinya yang melihat. Ada lagi nggak Mbak Hera selain itu Mbak Hera? Nggak ada sih. Tapi teman-teman yang lain dapat perlakuan yang sama juga nggak Mbak? Nggak sih, cuma maki-maki aja. Oh, berarti belum baru kekerasan fisik baru Mbak Hera doang? Kekerasan fisik baru Yang Mbak Mbak Hera Hera rasa itu apa pas ditendang itu sekencang apa kalau boleh tahu? Dia sama saya kejengkang di depan dia. Bera mungkin ada berapa RT mungkin di rumahnya Mbak Erin? Akhirnya ada 3. Berarti 2 masih berada di rumah. Kurang tahu, tadinya masih ada, sekarang nggak tahu. Mbak Hera boleh tahu nggak sih Bang kalau Indra. biasa pemicu kemarahan dari Mbak Erin tuh apa sih selain kerjaan tidak beres mungkin? Kamera Mbak. Ya mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah mulu katanya. Ya itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup. Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah, diperiksa ada debu gitu, dikomentari. Terus dia marah lagi, dia maki-maki saya lagi. Kamu tolol, kamu bego, kamu nggak bisa kerja. Tahu nggak ini tuh rumah mewah, bukan kayak rumah kamu gembel. Emang suka marah-marah gitu? Mbak Erin suka marah-marah ya? Dia sering marah-marah, maki-maki itu biasa. Bahkan kata-kata kasar seperti itu. Belum, 1 bulan juga belum. Kan saya masuk tanggal 30. Bulan per 2 hari lah. Iya. 30 Maret. Belum. Sampai sekarang belum. Barang-barangnya sudah dibalikin belum Mbak? Mbak Hera kalau boleh tahu gajinya berapa sih Mbak? Yang ditawarkan belum 3 juta. 3 juta pekerjaannya seperti apa? Cuci, gosok, bersihin kamar, lantai atas. Itu pulang pergi ke rumah atau nginepnya di tinggal Nginep di situ. Ada tahan KTP atau Iya, ditahan KTP. sampai sekarang Masih di sana. Mbak Hera waktu awal masuk memang sudah terlihat watak dari Bu Erin ini suka marah-marah atau malah baik di awal? Ya awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah beberapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang ke Biasan, saya kayaknya nggak betah deh di sini soalnya sering berkata kasar kan, ya sering tolol, bego kamu, gembel gitu udah tiap hari.
Tapi pernah nggak sih dua orang lainnya suatu hari mood Mas dia baru apa berubah lama, gitu Mbak? jadi baik atau Ya kalau lagi baik ya dia nggak marah-marah, tapi kalau lagi itu lagi nggak baik ya moodnya gitu mati-mati. Tapi biasanya dia melampiaskan marahnya itu memang ke ART atau gimana Mbak? Iya, ke semua ART ditolong-tolongin udah biasa. Tapi ke anak-anak nggak ada berarti ya? Enggak. Marah-marah yang lainnya Anak-anak kerjanya baru apa juga apa udah lama juga? Bukan anak-anak. Kalau ART yang lain juga sama kerja baru apa? Enggak, dia baru semua. Oh, baru semua. lama itu saya di situ. Sebulan lama Mbak? Iya, paling lama itu. Tapi belum ada ya. Akhirnya kemarin harusnya setelah membuat laporan itu Mbak Hera datang ke kantor polisi. Kata Mbak Mia, Mbak Hera belum bisa ketemu orang. Nah itu dampaknya seperti apa ke Iya, Mbak Hera sendiri? Kadangnya kan kepala saya sakit, pusing, terus dicakar kan perlu gitu butuh istirahat. tapi Bu Takutan Erin juga sama si trauma. Bu Erin membantah kalau melakukan Iya, makasih. Bu Erin membantah kalau melakukan penganiayaan itu ya. Ya gini ya wajar lah ya kan. Artinya kan kemudian laporan ini tentu tidak akan diterima kalau tidak ada visu, kan seperti itu. Hanya dapat diterima laporan kaitan dengan penganiayaan apabila telah ada visunya, kan begitu kan. Terlapor boleh punya hak untuk kemudian membantah. Ya nanti itulah penyidik kemudian membuktikannya kan, membuktikan laporan kami tersebut terpenuhi unsurnya atau tidak, kan seperti itu gitu loh. Ya silakan saja. Kak akhirnya CCTV nggak Mbak Hera sebagai bukti? Nggak ada di situ Seleb. CCTV-nya. Ada. Berarti buktinya selain saksian Mbak Hera ada lagi mungkin atau gimana dari teman Yang ngelihat secara langsung gitu kejadiannya. akhirnya Saya sama dia yang waktu itu. akhirnya kemarin Erin membuat laporan buat Bunia terkait penyebaran berita palsu atau pencemaran nama baik. Ini seperti apa dari Bunia? Bu Erin membuat laporan untuk Bunia terkait pencemaran nama baik terkait postingan ibu di Instagram atau di Twitter. Tidak apa-apa, saya hanya waktu Sensasi. datang malam-malam kan Sensasi sesuai, turun. sesuai laporan pekerja saya. Jadi laporan pekerja saya datang malam itu dan dengan niat baik-baik, etika baik-baik juga saya datang. Saya sebelum ke situ pun saya nggak membawa polisi, dan yang menyuruh melapor ke polsek juga yang Ibu Erinnya gitu. Karena saya datang ke sana dengan baik-baik, saya ingin menjemput pekerja saya. Lalu dia menyuruh saya untuk diusir. Dan saya harus laporan ke Kapolsek. Setelah saya laporan ke Polsek, saya bawa juga ke polisi ke sana, tetap saja diusir gitu. Jadi dari malam itu di depan polisi juga dia di sana itu teriak-teriak minta tolong bahwa dia dicekik, dicakar gitu. Siapa? Saya. Gitu. Jadi kan kita nggak mungkin dong ninggalin dia di situ kan. Terpaksa saya bawa pulang gitu. Jadi ya Ibu Erin membantah itu dengan klarifikasi dia sendiri. Dan saya juga ada di saat di tempat itu, ya saya dengar sendiri beserta dengan Bapak polisi juga dan satpamnya juga. Gitu. Penyekapan sih tidak ada, cuma perampasan barang aja. Mbak berarti kejadian apa yang dialami Mbak? Sakitnya di mana aja Mbak? Pusing, kepalanya pusing, terus kayak perih di sini kan lupa itu apa. Barang apa aja mungkin? Barang apa yang dirampas? HP, baju, saya masih di sana. Sama KTP, gaji pun belum dikasih, itu gajinya belum Mbak dikasih. Hera HP masih di sana Mbak? Masih di sana. sempat ini nggak sih mau kamera banyak yang mana ya? Mantan suami Mbak Erin sendiri ada ini telepon Pak Andre. Karena kan udah nggak berhubungan kan, udah cerai. Tapi tahu ya kalau itu kediaman. Tadinya kita nggak tahu. Tadinya nggak tahu awalnya. Gitu. Semenjak dia di situ baru kita tahu kalau itu rumah Pak Andre gitu. Tapi setelah berita ini ramai, ada korban-korban lagi nggak yang mengadu mendapatkan perlakuan yang sama? Waduh, saya nggak tahu, nggak tahu saya kalau yang kayak gitu ya. Gitu. Jadi saya hanya menyelamatkan pekerja saya saja dari sana, melindungi. Kan di postingan gaji tidak dibayarkan, sedangkan Mbak Hera sendiri kan belum genap 1 bulan ya. Ya iya mustahil. Sedangkan Mbak Hera sendiri mengakui bahwa telah membayar kompensasi juga kepada penyalur, itu gimana Mbak? Tidak ada. Itu bukan Dia kompensasi. membayar ke saya administrasi. Makanya saya datang malam itu dengan baik-baik. Kita selesaikan secara administrasi dan kembalikan gaji dan yang ditahan keserahkan ke pekerjanya biar saya bawa pulang. Namun dia tidak etikat baik. Sampai hari ini pun sih tidak ada laporan ke polisi dan dia melaporkan saya gitu. Dengan begini dia mencemarkan nama baik usaha saya dong. Sedangkan katanya usaha yayasan saya bermasalah gimana? Sedangkan saya sudah datang baik-baik ke sana. Malam-malam pun saya datang gitu. Sesuai prosedur yang dia suruh. Gitu. Jadi kalau dikatakan
di sana belum 1 bulan, masa mau saya tinggalkan dia di sana sedangkan dia sudah mendapatkan kekerasan. Kalau terjadi apa-apa saya dong yang salah kan? Itu memang terus apa dong tanggung jawab saya sebagai penyalur kalau saya tidak membawa dia pulang? Benar tidak? Sudah berapa kali menyalurkan tenaga kerja untuk Bu Erin? Satu itu. Ini pasal apa? Yang kita dilaporkan ini, yang kita melaporkan ini ya kekerasan penganiayaan lah, penganiayaan ringan mungkin ya, gitu loh. Cuman yang menariknya kan dilaporkan balik ini kan, gitu loh. Ya. Itu harus dibuktikan terlebih dahulu laporan kita. Apakah memang kekerasan tersebut, penganiayaan tersebut benar terjadi atau tidak, itu yang harus kita tunggu terlebih dahulu kan. Apabila kemudian tidak terbukti, ya baru boleh dilakukan laporan balik kan, bahwa kita telah mencemarkan nama baiknya, kita telah memfitnahnya kan, begitu kan. Prematur, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya mereka kan, gitu loh. Itu Ada pengancaman? tidak ada. Ada Erin menghubungi atau minta maaf atau gimana gitu nggak ada? Tapi jika nanti ada untuk damai gimana Kak? Kita belum tahu ya kan, kita tunggu aja lah. Ya kalau misalnya Bang ada Kalau misalkan nih, Bang. damai Bang, kan kita bisa berandai-andai nih misalnya. Prinsipnya kalian juga kan sudah damai kan, gitu loh. Prinsipnya kita harus menyukai perdamaian. Kalau kemudian itu ditawarkan, ya seperti apa, bagaimana kita menyepakatinya kan, seperti itu kan. Berarti tidak menutup pintu Tidak damai walaupun menutup. sudah dipukulin. Iyalah, ya nggak udah lah, ya kan penting dia mengakui bahwa dia telah salah, telah hilaf, kemudian ya supaya tidak melakukannya kembali, selesai. Bang, pasal apa Bang? Pasal apa sama ancamannya Bang? Pasal dan ancamannya? Ancaman berapa? Pasal pengancaman ringan. Ancamannya Berapa Bang. tahun? Pasal berapa tahun mungkin? Bang, bacain Bang. Pasal 466. Ya, dengan ancaman hukuman? Berapa tahun? Ya aku nggak tahu ancaman hukumannya, lihat aja di itunya. Kan yang mana pengacara nggak tahu. Nggak disebutkan. Artinya begini loh, dia melaporkan, kita melaporkan pengancaman ringan kan, ya biarkanlah nanti polisi penyidik yang menerangkan itu kepada kalian kan. Saya terkait laporan kita. LP-nya kan terus berapa? Pasal 466, gitu loh. Ancam hukuman berapa? Satu apa 2 tahun? Berapa tahun? Kalau penganiayaan itu berapa tahun? Iya, Maksimal. Tahun lah. Harusnya kan pengacara tahu Bang. 1 tahun. Mbak Ya. Hera ada meminta Bahkan kurang kompensasi. itu kan. Ada meminta Nah, gitu kompensasi loh. berapa Saya juta? pengen itu aja, hak saya dikembalikan. Betul, hanya itu. Biaya berobat saya. Berarti biaya berobatnya Mbak, totalnya berapa Mbak? Belum lah. Begini aja untuk Iya. teman-teman media. Iya. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti kami akan buat schedule, buat jadwal lagi. Nanti kita juga bakal undang-undang, kita juga bakal buat klarifikasi lanjutan. Karena ini sebentar mas. Karena ini proses hukum masih berjalan. Kita hormati proses yang ada. Begitu juga mereka juga melakukan proses hukum, kita juga menghormati itu. Dan kita juga bakal ikutinlah semua prosesnya. Tapi pihak Polres sendiri merencanakan untuk memediasi antara pihak Kalau itu belum mas, ini karena ini sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Enggak begini loh, kalau kaitan dengan perdamaian tentu ada yang meminta kan. Ya tentu dalam hal ini biasanya Sensasi. terlapor kan. Ya kalau dia nggak meminta ya nggak apa-apa kan, begitu kan. Ya apabila diminta tentu kita siap untuk meresponnya, menanggapinya gitu loh ya. Tadi Mbak Hera tidak punya saksi, tapi di sana ada CCTV Mbak. Itu gimana Mbak? Begini, kalau untuk saksi-saksi nama-namanya udah kita serahkan kepada penyidik. Cuman sampai dengan saat ini kita belum bisa sebutkan nama-nama saksi-saksi. Berarti ada saksi ya? Ada. Oke. Kurang lebih 20. CCTV di dalam ruangan itu nggak ada Mbak? Ada, kalau CCTV ada. Tapi pihak kepolisian belum Mengamankan. mengambil. Kalau itu kewenangan penyidik, boleh ditanyakan ke penyidik aja. Pasalnya Bang. Mbak Hera, Iya. Udah, buat teman-teman media terima kasih ya. Siap. Oke.